Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Sari 1913030160 dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi. Negara merupakan bagian penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Tujuan hakiki dari negara Islam adalah memberikan maslahah kepada masyarakatnya yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Dalam pondasi ekonomi Islam, pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah tercermin jelas dalam menciptakan pasar yang efisien yang mampu menghasilkan maslahah yang maksimum. Pasar ini terjadi manakala harga yang tercipta sama dengan biaya minimum untuk menghasilkan satu untuk barang tersebut. Peran pemerintah dalam ekonomi Islam tercermin pula dalam mengatasi eksternalitas yang merupakan dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain, baik yang bersifat positif maupun negatif. Al-Quran dan Sunnah telah menyebutkan secara eksplisit dan implisit di mana peran pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik. Yang kedua, pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. Yang ketiga, menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah. Yang keempat, menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi, derajat kekayaan, dan kesejahteraannya. Yang kelima, menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya redistribusi kekayaan atau pendapatan. Yang keenam, melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa tugas negara adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, memindahkan moralitas kepada praktik-praktik konkret, mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat menjalankan tugas penjagaan dan pengembangan semua hal tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 1913030159 akan menjelaskan atau melanjutkan materi dari rekan saya tadi. Yang kedua yaitu tentang lembaga hisbah. Hisbah secara etimologi adalah masdar dari kata kerja hasiba yasibu yang berarti menghitung atau mengira. Hisbah juga mempunyai pengertian yaitu berupa upah, balasan, dan pahala yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, hisbah juga berarti pengaturan yang baik. Kemudian, secara terminologi, para ulama mempunyai beberapa definisi yang berbeda tentang hisbah. Antara lain yaitu ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Hya bahwa al-hisbah adalah usaha untuk mencegah kemungkaran atau pelanggaran terhadap hak Allah dengan maksud menghindarkan orang yang dicegah dan melakukan kemungkaran. Selanjutnya Ibnu Khaldun menjelaskan atau mendefinisikan al-hisbah adalah kewajiban agama yang dalam kategori amar ma'ruf dan nahi mungkar. Al-hisbah secara bahasa berarti menghitung, berpikir, memberikan opini, pandangan, dan lain-lain. Secara harfiah, hisbah berarti melakukan suatu tugas dengan penuh penghitungan. Sedangkan secara singkat, menurut Imam Al-Mawardi mendefinisikan bahwa secara etimologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan makna terminologi adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkan dan melarang kemungkaran apabila ada yang
mengerjakannya. Hizbah adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali pemerintahan yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik. Ketika masyarakat mulai untuk mengacuhkan dan melarang masyarakat melakukan hal yang salah, dan masyarakat mulai terbiasa dengan kesalahan itu. Tujuan umum dari Al-Hizbah sendiri yaitu menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, menjaga takdir yang ada, dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari dengan hukum Allah. Selanjutnya yaitu tentang tujuan hizbah. Tujuan hizbah yaitu terbagi atas 7. Yang pertama yaitu menjaga agama Allah dengan memastikan bahwa agama Allah dijalankan oleh masyarakat dengan menjaga agar tidak diselewengkan agama Allah tersebut. Yang kedua itu menyampaikan lingkungan sosial yang condong pada kenajikan dengan terus-menerus mendukung standarisasi moral yang tinggi dan tidak mentoleransi tindakan amoral. Yang ketiga yaitu menyiapkan manusia agar condong pada kebajikan yang berkaitan dengan kegiatannya dan berusaha untuk berguna bagi lingkungan sosialnya. Yang keempat yaitu membangun sosial lingkungan agar tidak terjadi sosialnya atau agar tidak terjadi kejahatan. Yang kelima yaitu mengembangkan dan menyiapkan standar sosial yang tepat dengan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan yang dianggap benar dan sebaliknya. Yang keenam yaitu menjaga agar azab Allah tidak turun pada masyarakat. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu meningkatkan status untuk menjadi makhluk yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu peran wilayatul hizbah dalam ekonomi Islam. Di antaranya yaitu menjaga harga barang-barang di pasar, memperhatikan kebersihan setiap orang yang diberi tugas memegang suatu jabatan atau pekerjaan untuk mengurusi masyarakat seperti tukang pangkas rambut, pembuat roti, penjual makanan lain-lain, dan sebagainya. Selanjutnya beberapa fungsi wilayatul hizbah. Yang pertama yaitu sebagai pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. Yang kedua yaitu pengawasan terhadap industri. Yang ketiga yaitu pengawasan atas jasa. Yang keempat yaitu pengawasan atas perdagangan. Yang kelima yaitu perencanaan dan pengawasan kota dan pasar. Yang terakhir yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pasar dan menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di dalam pasar dapat berjalan dengan sehat dan secara islami. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu peran dan fungsi hizbah. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa tugas hizbah yang merupakan tugas keagamaan itu adalah merupakan kewajiban bagi badan yang mengurus kaum muslimin. Selanjutnya peran dan fungsinya itu yaitu untuk mencegah seseorang dari melakukan sesuatu tindakan yang bisa merugikan orang lain atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.